Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas materi jarak antara titik ke garis. Contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki rusuk 4 cm. Maka jarak titik P ke garis BG adalah langkah pertama untuk mencari jarak antara titik ke garis. Kalian harus menggambar segitiganya. Maka segitiganya adalah segitiga PGB. Ya, ini bentuk segitiganya, yaitu segitiga PGB. Setelah itu, kalian harus menentukan titik proyeksi dari titik P. Titik P ini diproyeksikan ke garis BG sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini kita buat titik, namanya titik P aksen. Maka jarak yang akan kita cari adalah jarak titik P ke titik P aksen. Untuk mendapatkan jarak titik P ke titik P aksen, maka kita harus mengetahui panjang BG, GP, dan panjang PB. Perhatikan panjang PB. Panjang PB berarti ini ya, P ke B. Ini P ke B dengan panjang PG, ini PG. Panjangnya tidak sama. Panjangnya tidak sama ya. Yang ini dalam satu bidang, yang ini dalam bidang yang berbeda. Maka kita harus mencari panjang PG terlebih dahulu. PG, perhatikan panjang PG. Untuk mencari panjang PG, kita harus membuat segitiga siku-siku, yaitu segitiga PGH. Perhatikan ya, PGH. Seperti ini segitiganya. Segitiga PGH. Perhatikan PG. Maka PG adalah akar dari PH kuadrat ditambah HG kuadrat. PH-nya berapa? PH-nya setengah dari EH. EH-nya 4, maka PH-nya setengah dari 4, yaitu 2. Berarti PH-nya 2. HG-nya adalah rusuk. Jadi HG-nya 4. Didapat nih, HG-nya 4, PH-nya 2. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4. Diakarin jadi akar 20. Ya. Jadi ketemu ya, PG-nya adalah 20. Berarti di sini 20. Maaf, akar 20. Nah, sekarang kita akan mencari panjang PB. Perhatikan PB. Untuk mencari panjang PB, kita membutuhkan segitiga. Segitiga apa? Segitiga PB. Kita cari bantuan ini ya, EB ya. Nih. Jadi segitiganya segitiga PBE. Gambarnya seperti ini. Segitiga PBE, di mana PE-nya, perhatikan PE. PE berarti setengah dari EH. PE-nya 2. Berarti kita mencari EB. EB ini adalah diagonal
diagonal bidang. Maka diagonal bidang rumusnya adalah rusuk akar 2. Maka panjang EB adalah 4 akar 2. Maka didapat PB sama dengan akar dari EB kuadrat. EB-nya tadi diagonal bidang 4 akar 2 ditambah EP. EP tadi setengah dari EH yaitu 2. Jadi 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, sekarang sudah ketemu PB-nya adalah 6. Panjang BG. Perhatikan panjang BG. Di sini BG adalah diagonal bidang, maka panjang BG adalah rusuk akar 2. Rusuknya 4, jadi panjang BG-nya 4 akar 2. Jadi sudah dapat semua ya sisi-sisi segitiganya. Nah, kalau sudah dapat semua sisi-sisinya, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita akan mencari panjang BP aksen. Kenapa harus mencari panjang BP aksen? Karena untuk menggunakan rumus Pitagoras kita membutuhkan sudut siku-siku. Nanti segitiganya seperti ini ya, BP aksen. Atau boleh juga segitiga PP aksen G. Kita belum tahu BP aksennya berapa. BP aksen itu tidak bisa kita cari dengan membagi 2 BG. Kenapa? Karena ini bukan segitiga sama kaki. Beda halnya dengan segitiga sama kaki, kalian tinggal bagi 2 saja panjang BG. Perhatikan segitiganya, PBG. Kita akan menggunakan 2 rumus Pitagoras agar mendapatkan panjang BP aksen. Rumusnya yang pertama adalah rumus Pitagoras dari segitiga PBP aksen. Maka PP aksen sama dengan akar dari PB kuadrat dikurang BP kuadrat. Benar ya? Sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Karena PP aksen ini bukan sisi miring ya. Maka PP aksen sama dengan sisi miring dikurang sisi yang lainnya. PB kuadrat dikurang BP aksen kuadrat. Yang kedua, segitiga PP aksen G. Maka PP aksen sama dengan akar dari PG kuadrat dikurang P aksen G kuadrat. Ya. PG kuadrat dikurang P aksen G. Paham ya? Rumus Pitagoras, sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Nah, maka rumusnya seperti ini. Sama-sama PP aksen ya. Sama-sama PP aksen. Nah, kita rubah akarnya. Biar perhitungannya mudah, kita hilangkan akarnya. Bagaimana cara menghilangkan akar? Dengan mengkuadratkan kedua sisinya. Maka rumusnya jadi PP aksen kuadrat sama dengan yang pertama PB kuadrat min PP aksen kuadrat. Yang kedua PG kuadrat min BG min BP aksen kuadrat. Nah, ini dari mana? BG min BP kuadrat, BP aksen kuadrat ini dari mana? Harusnya kan PG kuadrat dikurangin P aksen G kuadrat ya. Nah, P aksen G ini sama dengan panjang BG dikurang BP aksen. Paham ya? Kenapa kita menggunakan BP aksen? Kenapa tidak P aksen G? Biar sama, di sini ada BP aksen, maka di sini juga biar sama ada BP aksen juga. Karena kan kita akan mencari BP aksen. Paham ya? Kita akan mencari BP aksen, maka panjang P aksen G ini kita rubah menjadi BG min BP aksen. Maka rumusnya seperti ini. Sama-sama PP aksen kuadrat. Kita bisa merubahnya menjadi persamaan
ini. Maka didapat rumusnya ya. Ini yang dari sini sama dengan ini. PB kuadrat min BP aksen kuadrat sama dengan PG kuadrat dikurang BG min BP aksen kuadratnya kita jabarkan dulu. Jadi apa? Jadi BG kuadrat dikurang 2 kali BG min BP aksen, 2 kali BG kali BP aksen. Tadinya min di sini, maka di sini juga min. Ditambah BP aksen kuadrat. BP aksen kuadrat. Oke, sekarang kita langsung masukin angka-angkanya ya. PB tadi 6. Kalian bisa cek lagi di catatannya ya. PB-nya 6. BP aksennya kita belum punya, jadi tetap ditulis BP aksen. PG kuadrat. PG akar 20. Berarti akar 20 kuadrat dikurang BG kuadrat. BG-nya berapa? BG 4 akar 2 dikurang 2 kali BG-nya 4 akar 2. BP aksennya tetap ditulis BP aksen karena belum dapat, ditambah BP aksen kuadrat. Sekarang kita hitung nih. 6 kuadrat sama dengan 36 dikurang BP aksen kuadrat sama dengan akar 20 dikuadratkan, akarnya hilang jadi 20. 4 akar 2 dikuadratkan adalah 32 dikurang 2 kali 4, 8. Jadi 8 akar 2 dikali BP aksen. BP aksennya tetap ditulis, ditambah BP aksen kuadrat. Maka 36 kuadrat dikurang BP aksen kuadrat sama dengan 20 min 32. Min ketemu min, jadi plus 8 akar 2 kali 8 P kuadrat. Min ketemu plus, jadi min BP aksen kuadrat. Perhatikan di sini ada min BP aksen kuadrat, di sini ada min BP aksen kuadrat. Maka BP aksen kuadratnya hilang. Sisanya jadi 36. Sisanya jadi 36. Kan ini hilang ya. 20 pindah ke kiri jadi min 20. Min 32 pindah ke kiri jadi plus 32. Sama dengan ini tetap di ruas kanan, jadi tidak berubah plus minusnya ya, tetap sama. Di sini plus, maka di sini juga tetap plus. 8 akar 2 BP aksen. Ini dijumlah dapat 48 sama dengan 8 akar 2 kali BP aksen. Maka BP aksen sama dengan 8 akar 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Hubungannya perkalian, maka pindah ruas jadi pembagi. Maka didapat, kita tukar posisi ya, BP aksennya di sini. Sama dengan 48 dibagi 8 adalah 6 per akar 2. Kita sudah dapat BP aksennya. Berapa tadi? 6 per akar 2. Maka kita bisa mencari PP aksen. Rumus PP aksen adalah PB kuadrat dikurang BP aksen kuadrat. PP aksen sama dengan PB kuadrat dikurang BP aksen kuadrat. PB-nya berapa tadi? PB-nya 6. BP aksennya 6 per akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36 dikurang 6 per akar 2 kuadrat adalah 36 per 2. 36 bagi 2, 18. Jadi 36 dikurang 18 sama dengan 18. 18 adalah perkalian 9 dikali 2. Maka didapat akar 9 kali 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi panjang PP aksennya adalah 3 akar 2. Ketemu.